खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Quran di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-51. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salid dhalimina badala. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah golongan dari jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Apakah kamu hendak mengambil ia dan keturunannya sebagai sahabat selain aku? Padahal mereka itu musuh-musuhmu. Sangat buruklah pertukaran itu bagi orang-orang aniaya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada 3 nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Adam alaihissalam, iblis, dan jin. Adam alaihissalam yang disebutkan dalam ayat ini dan ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran bukanlah tertuju kepada manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebelum beliau telah hidup bangsa-bangsa manusia lainnya yang hidup di dalam gua-gua. Mereka tidak berani tinggal di tempat yang terbuka karena takut kepada binatang-binatang buas dan hidup secara terpisah satu sama lain. Pada masa permulaan, hidup mereka hampir sama dengan hidupnya hewan yang lain. Mereka makan, minum, melahirkan, dan mati. Namun, setelah melalui beberapa fase kehidupan yang berjalan ratusan ribu tahun lamanya, maka berkembanglah pertumbuhan otak mereka hingga ke taraf yang lebih tinggi dari hewan. Namun sayangnya, pada tahapan tersebut, otak mereka belum dapat berpikir secara sempurna. Sebab itulah mereka masih hidup secara bebas dan belum terikat oleh suatu peraturan atau undang-undang. Seumpama seekor harimau yang menerkam atau seekor ular yang menggigit,
atau seekor lebah yang menyengat, mereka tidak dikatakan berdosa atas perilakunya karena mereka tidaklah berakal. Demikian juga dengan jenis manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kepada mereka belum dapat diberikan satu syariat karena pikiran dan akal mereka yang belum matang. Namun hal ini bukanlah seperti yang disebutkan dalam teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Manusia saat ini memang asalnya dari manusia juga, bukan dari monyet. Hanya manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam memiliki cara hidup yang tidak ubahnya seperti hidupnya hewan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengalami beberapa tingkat evolusi dalam waktu yang sangat panjang, barulah manusia memasuki suatu fase yang mana kepada mereka dinilai sudah tepat waktunya untuk diturunkan suatu undang-undang atau syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara manusia yang dipandang sudah matang itulah, maka Nabi Adam alaihissalam telah dipilih sebagai orang yang paling cakap untuk menerima wahyu dari Allah Ta'ala dan memiliki tugas untuk kelanjutan perkembangan dunia dengan syariat dan undang-undang kehidupan. Sejak itulah mereka tidak diperbolehkan lagi hidup telanjang seperti suku-suku bangsa di dataran pedalaman di berbagai belahan dunia. Di dalam surah Toha ayat 119 hingga 120 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa faedah dari hidup bermasyarakat adalah memiliki peraturan serta menjalankan pemerintahan bagi manusia adalah demi kemuliaan manusia itu sendiri. Adapun bangsa manusia yang tidak mau mengikuti pola kehidupan yang baru ini dan tidak mau bergabung dalam jamaah baru ini, merekalah yang kemudian disebut sebagai jin. Mereka tetap memilih untuk hidup terpisah dan tersembunyi di dalam gua-gua. Mereka tidak mau terikat oleh suatu peraturan dan undang-undang tertentu. Dan mereka pun tidak mau hidup bersama-sama, serta hidup bergotong royong. Beberapa ahli sejarah menamai mereka dengan istilah The Caveman atau manusia gua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa Arab, kata jin memiliki arti yang banyak. Di antaranya adalah tertuju pada orang-orang besar yang jarang nampak di khalayak ramai, atau bangsa-bangsa yang hidup tersembunyi di sebelah utara bumi dikarenakan iklim yang sangat dingin dan berkulit putih. Namun dalam perjalanannya, pemaknaan atas kata jin berubah menjadi sebuah makhluk khayalan ciptaan manusia sendiri yang kemudian ditakuti oleh orang awam. Misalnya dimaknai sebagai hantu dan lain-lain, yang faktanya wujud tersebut tidak ada. Selain jin, disebut pula iblis dalam ayat ini. Dalam bahasa Arab, kata iblis berasal dari kata ablasa. Artinya adalah makhluk yang tidak diharapkan kebaikannya, patah hati, bersedih hati, atau ablasa min rahmatillah, yang artinya putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, atau ablasa fi amrihi, yang artinya bingung atas apa yang akan diperbuatnya, atau ablasa fulanun, yang artinya si fulan berdiam diri saja karena sangat sedih. Atas makna-makna di atas, maka menjadi jelas bahwa kata iblis tertuju kepada orang yang telah putus asa dari rahmat Tuhan, atau orang yang sangat sedikit
diharapkan kebaikan dari dirinya, atau orang-orang yang kehilangan akal dan bingung atas apa yang akan dikerjakannya, atau orang yang tenggelam dalam kesedihan. Jadi, makna iblis tertuju bukan pada wujud, namun lebih kepada sifat atau berbagai kecenderungan di atas. Adapun kata syaitan berasal dari kata syaitana atau syaitan. Maksud syaitana anhu artinya ia jauh. Syaitana dar artinya rumah yang jauh. Syaitana sahibahu artinya dia menentang temannya atau membelokkan temannya dari maksud dan niatnya. Jadi, kata syaitan adalah wujud yang dia sendiri jauh dari haknya dan menjauhkan orang lain dari haknya. Atau wujud yang wataknya cenderung pada kejahatan dan menentang pada kebenaran. Selain itu, syaitan pun dapat bermakna sebagai wujud yang binasa atau terbakar karena sifat dengki. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, selain dari makna di atas, di dalam kitab-kitab logat lainnya, kata syaitan berarti adalah ruh jahat atau orang yang sombong yang melampaui batas dan juga bisa sebagai ular. Dalam kamus tertulis, syaitan adalah suatu wujud yang sudah masyhur, tetapi tiap wujud yang angkuh, yang melampaui batas pun dikatakan juga sebagai syaitan, meskipun dari jenis manusia atau dari jin atau bahkan dari hewan. Jadi teranglah orang yang jauh dari kebenaran, yang merasa panas terbakar karena dengki dan hasad atau congkak dan bertindak semau-maunya, semuanya disebut sebagai syaitan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran beberapa kali kita jumpai tentang ayat yang menyebutkan peristiwa Nabi Adam alaihissalam ini. Hal ini sejatinya memiliki tujuan yang luar biasa, yakni sebagai isyarat agar manusia taat kepada utusan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk, dan jangan sekali-kali menjadikan syaitan sebagai sahabat. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa turunnya azab atas suatu kaum karena mengingkari seorang Rasul Allah Ta'ala, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Melalui ayat yang seperti ini, kaum muslimin dan kaum-kaum yang lainnya diberikan peringatan agar menjauhkan syaitan dari menjadi sahabat kita. Berkaca dari peristiwa Nabi Adam alaihissalam yang sempat terkecoh oleh bujuk rayu syaitan, meski kemudian Nabi Adam alaihissalam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah itu dan selamanya beliau menghindarkan diri beliau dari ajakan syaitan yang menyesatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak kepada seluruh para Ahmadi dimanapun Anda berada yang kini tengah menjalani ibadah puasa di hari yang kelima. Bagaimana kabar puasa Anda pada hari ini? Semoga kita selalu bisa mensucikan hati, jiwa, dan juga membersihkan pikiran kita. Marhaban, ya Ramadan.
Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara Daras Ramadan dalam sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada seluruh pemirsa yang selalu menjadi bagian dari kami dalam rangkaian acara pada pagi hari ini. Pada hari ini kita telah ditemani oleh dua orang narasumber kita dari para mubalik DKI Jakarta. Pertama ada Maulana Syihab Ahmad Mubashir, mubalik dari Jakarta Barat. Dan yang kedua ada Maulana Harpan Ahmad Mubashir, mubalik dari Jemaat Kebayoran. Kami sangat berbahagia sampai hari ini masih menerima berbagai macam pertanyaan dari para anggota. Bagi Anda yang masih ingin mengirimkan pertanyaan kepada kami, seputar apa saja, kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Dengan cara, kami telah menyematkan link pertanyaan di kolom komentar YouTube. Silakan Anda mengklik link tersebut, kemudian mengisi pertanyaan Anda kepada kami. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak tertarik pada rasa lapar dan haus semata. Sebab itu bukanlah tujuan dari puasa. Yang diharapkan dari kita adalah kita bisa menjadi orang yang bertakwa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketulusan dan keikhlasan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran dalam salah satunya menghatamkan Al-Quranul Karim minimal 1 bulan 1 kali seperti yang diinstruksikan oleh Hazrat Khalifah. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, kita kembali akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari para anggota Ahmadi. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini berkaitan dengan hutang puasa. Biasanya kalau kita berpuasa, ada saja yang membuat kita itu membatalkan puasa. Baik sakit maupun dalam keadaan safar. Namun, ada saja orang yang tidak mau membayar qadha dari puasa yang dia telah tinggalkan. Mungkin karena kemalasan, bukan karena penyakit tahunan yang dia derita. Saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan Ahmad. Ada tidak sih hukum yang khusus terhadap orang yang tidak mau mengqadha puasanya? Nah, bagaimana penjelasan terkait hal ini, Maulana? Tolong dijelaskan kepada kami. Iya, pertanyaan yang cukup berat ya Pak Ano. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terkait dengan tadi yang ditanyakan ya bahwa ya apa hukum atau penjelasan terkait dengan orang yang kemudian secara sengaja ya tidak mau mengganti qadha puasa Ramadannya. Ya, orang yang secara sengaja tidak membayarkan atau tidak mengqadha puasa Ramadannya, ya mereka sama seperti ya orang-orang yang secara sengaja tanpa ada uzur kemudian membatalkan puasanya. Ya, jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala mereka ya berdosa. Akan tetapi apabila untuk orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadannya tanpa uzur itu, dia masih memiliki kesempatan lain untuk menebusnya, yaitu dengan jalan membayar kafarah, yakni dia harus berpuasa secara berturut-turut ya 60 hari, atau ya, ia bisa memberikan makan kepada 60
orang miskin. Namun yang menjadi masalah adalah ya bagaimana ya jika kemudian orang-orang yang tidak mau ya, atau secara sengaja ya tidak mau mengkodok puasa wajibnya, puasa Ramadannya itu, ya jika kemudian diberikan tanggung jawab untuk menunaikan kafaroh tadi puasa secara 60 hari berturut-turut. Sedangkan untuk puasa yang berupa kodok saja yang jauh lebih ringan itu tidak diabaikan oleh mereka. Untuk itu maka bagi mereka ini satu-satunya jalan adalah dengan ya menyandarkan diri mereka kepada rahmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kondisi demikian dia harus ya sambil banyak-banyak beristighfar dan juga memohon ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja Pak Anom ya untuk yang bisa disampaikan terkait dengan ya orang yang kemudian tidak memberikan perhatian kepada hukum atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di luar daripada kerahiman Allah Subhanahu wa taala tentu ya hukuman yang akan diberikan akan malah tambah memberatkan bagi orang tersebut. Oleh karena itu maka jalan satu-satunya adalah ya dengan menanti ya rahmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala dengan terus ya beristighfar, memohon ampun secara sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Anom mungkin yang Baik. dapat saya bahas. Ya. Jazakumullah Maulana Harpan atas jawabannya. Jadi pemirsa Ya. kita mendapatkan gambaran bahwa mengqadha puasa itu hukumnya adalah wajib ya. Jika kita ya menyepelekan hal itu berarti urusan kita itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu berat tadi yang disampaikan oleh Maulana Harpan tentang hukumannya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ya. Tentu ini hal yang sangat menyulitkan diri kita sendiri. Baik, kita akan melanjutkan pada pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan batas waktu sholat isya. Nah, seringkali seseorang pulang kerja atau ada kegiatan yang tidak bisa melakukan sholat isya tepat waktu, kemudian mungkin dia setelah itu terlupa, atau seorang yang tertidur setelah sholat maghrib, ketika bangun-bangun sudah mendekati waktu sholat subuh. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad. Waktu utama dari sholat isya itu kapan sampai kapan? Dan boleh nggak kalau kita dalam kondisi yang terpaksa sekali, bangun tidur misalnya 10 menit sebelum sholat subuh atau sebelum azan subuh berkumandang. Bagaimana hukumnya? Tolong Maulana dijelaskan. Ya, bismillah Pak Anam. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengenai hal ini bukan hanya sholat isya sebenarnya ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dalam surah An-Nisa ayat 104 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat-sholat itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan ya bagi kita orang-orang yang beriman ini dalam waktu-waktu yang tertentu. Jadi kalau kapan waktu utamanya ya waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu ya ketika azan berkumandang ya sholat isya, subuh, maghrib, zuhur, asar ya pada saat itulah laksanakan sholat sesuai dengan waktu yang sudah diberikan kepada kita. Nah, adapun jika memang ada halangan ya mungkin pada saat itu sedang di perjalanan belum sampai ke rumah ya atau karena pekerjaan, nah diberikanlah tenggang waktu untuk bisa mengerjakannya gitu ya. Nah, di dalam sebuah hadis dalam surah Bukhari ya Rasulullah SAW yang menyampaikan
Man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha la kafarrata laha illa dzalik. Jadi kalau seseorang lupa ya melaksanakan sholat pada waktunya itu, maka laksanakanlah ketika mereka ingat. Ya, sesungguhnya tidak ada kafaroh untuk pengganti dari sholat itu selain melaksanakan sholat itu tadi. Nah, jadi kalau memang tadi karena kelelahan, misalnya baru pulang ke rumah habis sholat maghrib, ya anggap seperti itu, kemudian istirahat ketiduran, terus bangun-bangun mau sholat subuh istilahnya ya, ya ketika dia bangun ya laksanakan sholat itu sholat isyanya, ya ingat langsung laksanakan sholat isya. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Jadi karena memang alasannya adalah karena dia benar-benar lupa, bukan sengaja dilupakan. Nah, yang salah itu adalah ketika dia sengaja memundur-mundurkan waktunya. Padahal misalnya dia bisa laksanakan sholat isya itu pada waktunya. Tapi kemudian menganggap sepele ya, nanti sajalah saya sholatnya. Ya, akhirnya berleha-leha kemudian ketiduran. Nah, ini tentu saja ada dosa buat kelalaian seperti itu. Ya, oleh Huzur juga disampaikan. Ya, kalau dibuka di Al-Islam ya di frequently asked question juga ada yang menanyakan itu kapan waktu sholat isya berakhir. Ya. Jadi waktu isya ini memang sampai tengah malam sebenarnya. Jadi kalau kita terjaga tadi karena ada pekerjaan dan sebagainya, ya berikan tenggat waktu sampai tengah malam. Jadi bisa laksanakan sholat isya seperti itu. Tetapi kalau memang tadi karena ketiduran, ya kemudian bangun mendekati sholat subuh, maka pas bangun itu laksanakanlah sholat isyanya. Ya. Yang penting adalah jangan ada kesengajaan untuk meninggalkan sholat itu. Nah, intinya di sana. Ketika ada kesengajaan meninggalkan sholat, ya tadi kata Pak Harpan, ya cara menebusnya hanya dengan banyak-banyak beristighfar, bertobat, dan berjanji kepada Allah Ta'ala tidak mengulangi kelalaian kita itu tadi. Gitu Pak Anam. Ya, baik. Jazakumullah Maulana Syihab Ahmad atas jawabannya. Jadi para pemirsa, kita tidak boleh menyengaja untuk menunda-nunda sholat kita. Sholat apapun itu ya. Lebih baik dan lebih aman jika kita melaksanakan tepat pada waktunya atau secepat-cepatnya kita bisa lakukan ketika ada waktu untuk melaksanakannya. Baik, Bapak-Bapak Mubalik, alhamdulillah tadi kita sudah menjawab 2 pertanyaan dari para anggota kita. Kita akan berlanjut membahas berkaitan dengan hukum fidyah. Fidyah artinya mengganti atau menebus. Khususnya pada hari ini kita membahas yang berkaitan dengan puasa. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan terkait fidyah. Fidyah ini dikenakan kepada siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa dan berapa besaran ketika kita membayar fidyah dan juga diberikan kepada siapa saja. Silakan Maulana. Ya, Pak Anom. Ya, terkait dengan fidyah ini, ya. Jadi fidyah atas puasa Ramadan itu diwajibkan bagi mereka yang dalam waktu yang dekat, ya, tidak memiliki harapan untuk bisa menebus puasa Ramadannya. Ya, misalkan seperti orang tua yang sudah lemah, ya, atau orang yang memiliki sakit yang menahun, yang apabila dia berpuasa hanya akan menimbulkan mudarat bagi dirinya. Ya. Dan juga untuk wanita yang hamil dan juga menyusui. Nah, bagi orang-orang ini, ya, bagi mereka ini, ya, puasa dibebaskan dari mereka, ya, dengan jalan membayar fidyah. Adapun orang-orang yang kemudian
tidak dapat melaksanakan puasa karena alasan-alasan yang temporer, ya, atau alasan-alasan yang sementara, misalkan karena safar atau karena sakit yang sementara, dan juga untuk wanita yang haid, ya, maka mereka ini terkena hukum faidatu min ayyamin ukhar. Ya, jadi mereka harus mengganti puasanya di hari-hari yang lain tanpa harus membayar fidyah. Akan tetapi, ya, bagi orang-orang ini yang apabila di samping juga membayar hutang puasanya di hari-hari lain, kemudian memiliki keinginan untuk juga membayar fidyah, maka tentu hal itu akan menjadi suatu sumber pahala yang besar bagi mereka. Nah, terkait dengan berapa besar fidyah yang harus dibayarkan, ya, masalah ini secara jelas kita dapatkan penjelasannya dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat ke-90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ausati matut aimuna ahlikum. Ya, jadi besaran untuk membayar fidyah itu ya sama dengan makanan yang kita berikan kepada keluarga kita. Nah, ini prinsipnya kan, tapi para imam mazhab juga ya memiliki banyak pandangan terkait dengan besarannya ini. Imam Abu Hanifah ya memberikan suatu penjelasan bahwa untuk membayarkan fidyah ini ya setara dengan setengah sa' gandum, atau dalam ukuran kita lebih kurang setengah liter, 1,5 liter ya, 1,5 liter beras. Jadi kalau sekarang harga beras kita biasa mengkonsumsi beras itu yang harga 8.000, ya berarti sekitar 12.000. Tinggal dikalikan jumlah berapa puasa yang batal atau yang terhalang. Ya. Jika kita biasa mengkonsumsi yang beras yang 10.000, ya berarti 1,5 liternya 15.000 ya. Nah, demikian seterusnya tergantung yang biasa kita konsumsi. Nah, itu terkait dengan besaran besaran dari pembayaran fidyah ya. Kemudian tadi Pak Anom juga bertanya siapa yang berhak menerima fidyah ini ya. Ada suatu kekeliruan ya di kalangan umum bahwa fidyah ini harus diberikan kepada orang-orang miskin namun mampu untuk menjalankan puasa. Jadi ini satu pendapat yang tidak tepat ya. Jadi fidyah itu dapat diberikan kepada siapa saja ya, orang yang membutuhkan, yang berhak ya. Jadi orang miskin yang berhak, baik dia bisa puasa ataupun tidak puasa, ya dia bisa mendapatkan fidyah ini atau bisa diberikan fidyah kepada mereka. Karena prinsip daripada pemberian fidyah ini adalah ya memberi makan orang-orang miskin, ya baik dia bisa puasa ataupun tidak bisa puasa. Nah, selain itu juga Pak Anom, di dalam fikih Ahmadiyah juga ada penjelasan terkait dengan pembayaran fidyah ini. Ya, fidyah ini diwajibkan untuk mereka yang mampu membayarnya. Jadi orang-orang yang kemudian tidak mampu membayar fidyah ini, ya walaupun kondisi mereka menuntut dia harus membayar fidyah ya, kan tapi dia tidak mampu untuk membayar fidyah ini, ya maka bagi mereka ya tidak juga menjadi suatu keharusan. Mereka dapat menggantinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidmati agama. Ya ini penjelasan dalam fikih Ahmadiyah. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga menjelaskan bahwa fidyah ini, hikmah adanya fidyah ini adalah sebagai sarana ya untuk mendapatkan keberkatan puasa Ramadan. Ya. Oleh karena itu bahwa maka orang-orang yang
kemudian memanfaatkan hukum ini, ya mereka juga di samping diberikan kelonggaran, ya kelonggaran tadi, mereka juga harus senantiasa meminta rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya bisa diberikan karunia menjalankan puasa ini, atau paling tidak untuk mendapatkan keberkatan dari Ramadan ini. Ya misalkan beliau memberikan suatu contoh doa, kata beliau, ya coba disampaikan bahwa bulan ini bulan yang penuh berkat, ya sebagaimana orang-orang muslim yang lain sedang mengambil berkat dari bulan engkau yang suci ini, maka berikanlah juga karunia kepada hamba untuk bisa meraih berkat daripada Ramadan ini. Ya, Ya, baik, jadi Pak Arfan. karena ya ibadah ini merupakan merupakan penting untuk melihat suatu niat, ya. Jadi orang yang dengan memiliki niat yang benar ingin menjalankan ibadah puasa namun dia tidak mendapatkan taufik untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan taufik kepada dia, paling tidak mendapatkan ganjaran yang setara dengan orang yang menjalankan puasa. Mungkin itu Pak Anom. Baik, jazakumullah Maulana Harpan yang sudah menjelaskan secara gamblang kepada kita semua ya berkaitan dengan berapa besaran dan kepada siapa fidyah itu harus diberikan. Baik, kita akan berlanjut kepada pertanyaan terkait seseorang yang sudah membayar fidyah. Apakah masih perlu mengqadha puasanya di hari yang lain ya selain daripada bulan Ramadan ya. Silakan saya berikan pertanyaan ini kepada Maulana Syihab Ahmad. Silakan ya. Pak Mubalik untuk menjelaskan. Baik, tadi secara garis besar sudah dijelaskan oleh Pak Harpan ya mengenai fidyah seperti apa. Dan tadi Pak Harpan juga mengatakan kalau yang punya sakit menahun, masuk ibu hamil, ibu menyusui yang tidak memungkinkan untuk berpuasa dalam waktu yang dekat, itu bagi mereka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa mereka. Jadi bisa diganti dengan membayar fidyah tadi. Akan tetapi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, jadi dia hanya ya tidak berpuasa itu karena sakit atau karena sedang safar, ya sakitnya sementara saja. Nah, bagi mereka tetap ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Karena fidyah ini bukanlah pengganti dari puasa. Ya, itu mungkin yang harus dipahami juga. Jadi kalau seperti itu berarti Allah Ta'ala tidak adil. Hanya orang-orang yang punya uang saja ya, yang mendapatkan keberkatan itu. Tidak puasa, bayar fidyah saja gitu. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, jadi oleh Hazrat Masih Maud Salam sendiri disampaikan ya bahwasanya dari ayat Al-Qur'an faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Nah, ini yang menjadi dasar. Jadi bagi siapa yang berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal ini lebih baik baginya. Jadi selain dia mengqadha puasanya, maka jika dia punya kemampuan dan ingin memberikan fidyah, itu lebih baik bagi orang tersebut. Nah, jadi fidyah ini sebenarnya untuk itu tadi kalau kata orang mau meminta taufik supaya kita bisa berpuasa di Ramadan berikutnya, ya, juga untuk menambah kebaikan kita gitu. Jadi kalau memang kita memiliki kemampuan, ya kalau bisa jangan hanya diqadha tapi bayar fidyah juga. Tapi jangan hanya bayar fidyah saja tapi kemudian tidak mengqadha. Nah, itu mungkin Pak Anom. Baik, jazakumullah kepada para maulana, terutama Maulana Syihab yang tadi menjelaskan kepada kita ya. Para permisa mohon mencermati dengan betul mana yang membayar fidyah tapi perlu mengqadha dan mana yang hanya membayar fidyah saja dari penjelasan para mubalik tadi. Pemirsa dan para mubalighin, alhamdulillah kita telah usai membahas 2-3 pertanyaan terkait dengan Ramadan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan menjawab pertanyaan dari para Ahmadi. Maka dari itu para Ahmadi, saya berharap tetaplah menyaksikan program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan pada
hari-hari mendatang. Jazakumullah, saya Anom Tulus Manembah dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi